Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Let's continue our lesson to page 89. We will learn about verb, noun, and also adjective. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita merubah atau membentuk sebuah kata, mulai dari kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sambil kita mesti juga mengerti bagaimana penerapannya. Seperti itu. Penerapan atau perubahannya di bagian apa. Nah, itu mestinya kalian harus mengerti. Gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini performs. Perform diubah menjadi kata benda, itu menjadi performa, atau bahasa Inggrisnya performs. Performance. Nah, ada akhiran-akhiran ini kalian mesti perhatikan ya. Kemudian infect itu kata kerja, berarti kata bendanya adalah infection. Nah, ini akhirannya juga diperhatikan. 3, kata kerjanya transmit. Noun-nya kita bisa membuat transmission. Transmission. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, diagnose. Untuk kata kerjanya, kita bisa merubah menjadi kata bendanya diagnosis. Bahasa Indonesia banget ya ngomongnya. Tapi tulisannya memang diagnosis ya. Diagnosis. Kemudian yang kelima, verbnya isolate. Noun-nya adalah isolation. Nah, ini silahkan diperhatikan. Jadi perubahan dari kata kerja ini bisa berubah menjadi kata kerja. Kalau seperti hanya infect ini kan menginfeksi, ya, menginfeksi arti kata kerjanya. Tapi kalau udah berubah menjadi noun, dia akan menjadi terinfeksi atau infeksi, mengalami infeksi. Nah, itu merupakan kata benda. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita merubah kata benda ke dalam kata kerja. Nah, ini malah lebih mudah ya. Kalau kata benda ini, kalau mengubah kata kerja ke kata benda itu kesulitannya ini. Ada engine, ion, sion, sis. Tapi kalau dari noun ke kata kerja itu mudah sebenarnya. Tinggal dihilangkan akhirannya ini. Jadi macam protection itu kita bisa hilangkan menjadi protect. Itu sudah kata kerja. Protect. Kemudian screening itu jadi screen. Kemudian treatment jadi treat. Kemudian safety jadi safe. Kemudian restriction jadi restrict. Nah, mudah sekali kalau restrict. Mengubah dari kata kerja ke kata benda mengubah ke kata kerja itu mudah. Tinggal dicari kata dasarnya. Kalau menurut Pak Jul ya, tinggal dicari kata dasarnya saja. Restrict. Jadi pembatasan. Ini membatasi. Nyaman. Ini safe, aman. Mengamankan. Seperti itu. Kita lanjut ke part 12. Write the adjective of the following nouns or vice versa. Jadi tuliskan mengenai kata sifatnya
dari kata benda yang diberikan, kemudian atau sebaliknya, dari kata adjektif dicari nounnya. Kemudian kita mulai ya. 1. Symptom. Maka adjektifnya adalah symptomatic. Jadi symptomatic. 2. Infection, adjektifnya adalah infectious. Nah, hati-hati. Ini adalah adjektif, kata sifat ya. 3. Protection, maka kata sifatnya adalah protective. Yang keempat, virus. Kalau kata virus itu kata bendanya ya, kata sifatnya adalah viral. 5. Danger, kata sifatnya dangerous. Nah, seperti ini. Nah, sekarang vice versanya atau kebalikannya dari sifat adjektif yang diketahui, kita bisa mencari nounnya atau kita bisa mencari kata bendanya. Seperti itu. Kita mulai ya. Yang pertama 6 ya. Traceable, itu jelas trace. 7. Restrictive, nounnya jelas restriction. Kayaknya tadi udah ya. Ini noun restriction. 8. Microscopic, kata bendanya adalah mikroskop, ya kan? Microscope. 9. Strategic, nounnya jelas strategy. 10. Preventive, kata kerjanya preventive. Nounnya itu prevention. Prevention. Nah, ini merupakan kata benda. Seperti itu. Oke, kita mulai lanjutkan ya ke istilahnya penerapan dari penggunaan kata-kata tadi, baik kata kerja maupun kata benda maupun kata sifatnya. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Bla bla bla. Nah, kalau ada awalan ini pasti lanjutannya adalah kata benda. Ya. Berarti ini ada clue-nya living organism. Jadi mesti kecil ya, berarti di sini kata benda yang ada adalah a virus. 1. Ini 13 ya. Virus. Kemudian yang B, a virus is a organisme kecil. Nah, kecil tadi mikroskopik, kata sifat ya. Jadi tadi ada mikroskopik. Nah, berarti mikroskopik. Nah, seperti ini. Jelek banget tulisannya. Mikroskopik. Nah, kemudian yang C, living organism too small, terlalu kecil untuk dilihat. Nah, bla bla bla. Nah, ini juga merupakan nounnya. Ini tadi itu kan noun ya. Jadi kalau ada kata an, itu pasti diikuti noun. Noun ya. Without a microscope. Bendanya apa kalau kecil tadi? Mikroskop.
Mana ini tadi? Mikroskop ya. Nah, kemudian yang D, it cause bla 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 disease in animal as well as in human being. Itu akan menyebabkan penyakit yang sekiranya berbahaya. Nah, kalau berbahaya itu kan merupakan kata sifat. Nah, kata sifatnya apa berbahaya? Tentunya adalah dangerous. It cause dangerous disease might cause bla 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 dangerous disease in animal as well as in human being. A sudden bla 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 disease might cause a pandemic to the global population. Nah, ini a sudden ini mestinya juga noun. Kata sifat ya. Karena ini bendanya sudden. Jadi kita bisa gunakan infeksi penyakit dapat menyebabkan. Jadi infeksi penyakit tadi nounnya itu disease ini, bukan sudden ya. Disease itu noun, berarti mestinya kan pakai kata sifat. Berarti kata sifatnya adalah infectious disease. Jadi kita bisa tulis infectious pakai kata sifat, karena kata bendanya sudah ada ini, disease ini. Jadi urutannya adalah kata sifat terus kata benda. Oke, gitu. Ini untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan pada teks yang kedua. As soon as a person is bla 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 positive for COVID, sepanjang seseorang didiagnosis positif COVID, berarti mestinya adalah kata kerja ya, kata kerja, tapi ini sudah ada is-nya, berarti mesti adalah verb 3. Sepanjang Pak Jul tadi kan bilang sepanjang seseorang didiagnosis, nah berarti is diagnose, jadi pakai participle ya. Diagnose pakai akhiran ed. Maka orang tersebut harus undergo, harus segera mengisolasi. Undergo ini kata kerjanya, berarti mestinya adalah diikuti kata benda. Berarti isolation. Kemudian C, so that the bla bla bla, sehingga infectious disease. Nah, ini disease ini kata bendanya, berarti sebelum kata benda ada kata sifat, berarti infectious. Infectious disease does not, tidak menyebar, does not transmit. Transmit ya, diingat ini ada does not, berarti diikuti mestinya kata kerja, verb ya. Transmit to the people surrounding him. This bla 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 measure. Nah, ini measure pengukuran ya. Measure itu pengukuran, berarti kata benda. Berarti sebelumnya ini misalnya adalah apa ini tadi? Sebentar. This mestinya adalah preventive ya. Kata sifat, preventive measure. Kata sifat diikuti kata benda, is taken immediately to prevent
untuk menjaga. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian teks yang ketiga. Jadi ingat-ingat ya, kalau sebelum ini kata benda, sebelumnya itu mesti biasanya diikuti dengan kata sifat. Seperti itu. Kemudian ini ada does not, berarti lanjutannya mesti kata kerja. Oke, nomor 3. To know whether someone has been infected by COVID-19. Nah, tadi ada keterangan screening. Jadi kita membutuhkan screening terlebih dahulu. Screeningnya seperti apa? Bisa pengecekan suhu. Screening itu bisa diartikan pengecekan ya. A screening must be done by taking the person. Jadi yang A adalah screening. Must be done by taking the person body temperature, then he will be asked if there are any blah 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 such as high fever, dry cough, shortness of breath. Nah, ini merupakan gejala-gejala. Gejala itu tadi dalam bahasa Inggris itu dikatakan sebagai simptom ya. Symptom. Jadi dipastikan dia ditanyai beberapa pertanyaan mengenai apakah punya gejala seperti halnya ini. Jadi nafasnya sesak, kemudian batuk, atau kehilangan indera perasa, loss of smell and taste. Kemudian tes PCR will be. Nah, ini ada will be, mestinya adalah kata kerja ya. Jadi kita will be performed on the nasal or throat cavity. Jadi kemudian akan diterapkan tes PCR ya, dengan cara memasukkan ke dalam ini throat cavity. Jadi bisa kita gunakan perform. Lanjut ke teks yang keempat. When giving bla 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 to COVID patient. Nah, ketika memberikan, nah, apa yang diberikan mestinya kan treatment. Treatment to COVID-19 patient, doctor and paramedical worker must wear personal bla 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 equipment. Equipment ini kata benda. Berarti sebelumnya mestinya kata sifat. Nah, peralatan yang melindungi. Kata sifatnya apa melindungi? Protective. C. PPE consists of special clothing completed with headgear, goggles, masks to protect. Nah, biasanya to itu pakainya to infinitive ya. To itu biasanya plus verb 1, umumnya seperti itu. Nah, verbnya kata kerjanya itu kan mesti protect. Protect. Karena apa? Karena headgear, goggles, masks ini kan semuanya alat perlindungan, alat untuk melindungi. Jadi to protect them, untuk melindungi mereka dari virus COVID-19. Seperti itu. Itu untuk nomor yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Lockdown is official. Lockdown adalah official of movement, pembatasan ya mestinya. Jawabannya ini pembatasan, bahasa Inggrisnya itu tadi ada kayaknya, yaitu lockdown is official restriction, pembatasan, restriction of movement within or access to an area for the sake of public
sebentar. For the sake of public safety against COVID-19 disease. Jadi safety. Kemudian yang C, lockdown is one of the bla 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 step. Nah, ini mestinya adalah kata sifat, protective step. Protective step. Lockdown adalah salah satu cara untuk melindungi dari pemerintah dunia, walaupun dalam beberapa terdapat kontroversi mengenai penerapannya. Jadi intinya protective step. Nah, protective sifat, stepnya itu kata benda. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat bagaimana penyusunan, seperti halnya tadi yang pakai to ya. Pakai to itu biasanya nanti diikuti dengan verb, to plus verb. Nanti kalau ada to be pasti juga pakainya verb. Kemudian kalau ada noun, kalau ada an ini pasti diikuti dengan noun, kata benda. Kemudian kalau ada noun sendiri atau kata benda sendiri, sebelumnya mestinya kita bisa awali dengan kata sifat. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.